Halo, salam sehat. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, David Christian, dalam Pendidikan Agama Katolik Online. Teman-teman, kita akan kembali untuk membahas materi kelas 7 dengan tema tugasku sebagai citra Allah. Nah, setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang aku citra Allah yang unik dan mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Sekarang ini adalah kelanjutan dari materi kita adalah memahami tugas kita sebagai citra. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pernah bertanya, kalau saya diciptakan segambar dengan Allah, kalau saya ini memang diciptakan serupa dengan Allah, kok masih ada di bumi ini kerusakan-kerusakan yang terjadi, banyak penderitaan, dan kenapa alam semakin rusak dan sebagainya. Teman-teman, kita harus menggarisbawahi bahwa ternyata manusia itu diberikan keistimewaan dan salah satunya adalah kehendak bebas. Manusia dapat memilih apakah dia dapat mendekati Allah ataupun dia dapat menjauhi Allah. Inilah yang dinamakan kehendak bebas manusia. Dan daripada itu kita paling tidak akan mencoba untuk memahami tiga hal. Kita akan memahami tentang bagaimana kondisi bumi saat ini setelah Allah menitipkan bumi ini kepada manusia. Dan yang kedua, kita diajar untuk melihat tugas saya sebagai citra Allah. Tugas apa yang saya harus lakukan dan apa yang Allah kehendaki untuk saya. Dan yang ketiga, kita akan merefleksikan apakah kita sudah melakukan tugas tersebut sebagai citra Allah. Nah, teman-teman, kita akan langsung saja ke yang pertama. Kita akan melihat situasi bumi saat ini. Teman-teman bisa melihat tayangan berikut. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya.
Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Dan juga teman-teman bisa melihat yang satu. Hutan Indonesia adalah harta karun untuk keanekaragaman hayati. Dengan hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, hutan Indonesia merupakan salah satu rumah terbesar untuk spesies tanaman dan juga terdapat satwa yang hidup di dalamnya. Kita wajib merawat dan melestarikan agar generasi yang akan datang dapat menikmati alam dan isinya. Dengan memperlakukan alam secara bijak dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keberlanjutan kehidupannya. Kita akan mendapat manfaat selagi kita dapat selaras dengan alam, karena alam sekitar yang akan melindungi kita. Hutan kita saat ini terancam kehilangan ribuan keanekaragaman hayatinya. Setiap jengkal dari hutan Indonesia berubah menjadi perkebunan. Dan hutan pun tidak lagi menjadi rumah yang nyaman untuk para penghuninya. Perubahan fungsi dan ketidakseimbangan pemanfaatan hutan membuat para penghuninya tersingkir dari rumahnya dan terus-menerus menghilang. Bahkan, harimau pun sulit untuk mencari tempat berlindung. Kini rimbalah habisnya, piado lagi tempat kami delok low. Harimau itu menyerang masyarakat itu pertama tempat dia telah terganggu. Mau tak mau dia masuk ke wilayah desa, ke tempat masyarakat bekerja ataupun mendodo sawit, sedang menyadap karet. Makanya harimau itu mau tak mau memangsa masyarakat. Piado lagi tempat kami mencari belum getah. Nah, yolah sengsara kami dirimani. Haruskah kita kehilangan kekayaan alam yang kita miliki saat ini? Hentikan penghancuran hutan Indonesia. Nah teman-teman, dari dua tayangan tadi, teman-teman bisa melihat ternyata bumi sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak hal yang dilakukan manusia yang merusak bumi yang sudah diciptakan oleh Allah ini. Banyak hal yang sudah dilakukan manusia untuk merusak apa yang sudah ditentukan alam. Teman-teman, kita melihat ternyata banyak sekali hal-hal yang dilakukan manusia yang merusak bumi. Contohnya, banyak manusia yang melakukan penebangan liar untuk mengambil kayunya kemudian dijual dan diproduksi menjadi tanaman sesuatu. Banyak manusia yang juga melakukan penebangan liar sehingga air mengalir dan menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir bandang. Nah, itulah keadaan bumi, teman-teman. Maka kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Teman-teman, kita akan melihat apa sih sebenarnya tugas sebagai citra Allah. Kita akan melihatnya di satu buku tersebut adalah kitab suci. Teman-teman, silakan buka di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, dan juga Bapak bacakan pada saat pertemuan yang pertama. Bapak bacakan lagi supaya teman-teman ingat. Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, tugas manusia kita bisa menemukannya di ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Yang pertama, manusia dipanggil untuk semakin bertambah banyak cara berkembang biak dan beranak cucu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, manusia juga diberikan kekuasaan yang mutlak atas bumi ini. Tetapi bagaimana cara kita untuk memanfaatkan kekuasaan itu? Kita bisa melihat di Berteduh di Kejadian bab yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa, teman-teman? Selain diberikan kekuasaan, Allah meminta kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya kekuasaan itu harus dibarengi dengan dua kegiatan ini. Yang pertama suatu usaha dan yang kedua adalah memelihara. Maka kekuasaan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, atau kita bisa menyebutnya dengan sebuah eksploitasi bahasa keren. Sehingga kita mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak menyadari adanya konsekuensi. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah? Ataukah sebaliknya, kita malah berpartisipasi dalam rusaknya bumi ini, sehingga juga berpartisipasi dengan rusaknya kita, hubungan kita dengan sesama kita. Sudahkah saya mampu untuk memelihara apa yang sudah dititipkan Allah kepada saya? Pertanyaan refleksi bagi kami. Salam sehat, berkah dalam air pikir, air